the second Timothy chapter 4 verse 6 until 8. Kita lihat ya, di 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8. Sudah ketemu? Sudah. Saya akan bacakan. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Sebagai judul khotbah saya pada hari ini adalah saat kematianku sudah dekat. My title for my sermon is The Time of My Death is Near. Kalau kita perhatikan, sebelum menghadapi eksekusi di bawah pemerintahan Kaisar Nero, Paulus menyampaikan sebuah pesan kepada Timotius sebagai bentuk dorongan, nasihat, dan juga didikan kepadanya secara rohani. Before facing execution under the reign of Emperor Nero, Paul delivered a message to Timothy of encouragement, advice, and education spiritually to him. Saat terakhir inilah merupakan puncak bagi Paulus untuk menuliskan berita sukacita, sekalipun bagi dunia ini adalah berita duka cita. In the last moment was the peak of Paul to write the news of joy, even though for the people in the world it is sad news, ya. Tetapi kalau kita perhatikan di sini, namun dengan ketulusan hati, Paulus percaya bahwa dia akan menerima upah dari Allah. Paul believed that he will receive reward from the God. Kematian merupakan bagian dari kehidupan manusia. That is a part of human life. Dan tidak ada seorang pun bisa menghindarinya. There is no one can avoid it. Semua orang akan mati. Everybody can die. Tetapi di sini Paulus percaya ya, but Paul believe that dia akan mendapat mahkota kebenaran. He believed that he can receive a crown, the righteousness from the God. Kita dapat mempelajari keyakinan Paulus saat menghadapi kematian, ya. Jadi kita bisa mempelajari keyakinan Paulus ketika dia mendapatkan atau menghadapi sebuah kematian. We can study Paul's confidence in facing the death. Apa saja yang bisa kita pelajari? Ada beberapa poin pada hari ini, yaitu 2 poin ya. There are 2 points to us. Yang pertama adalah kalau kita perhatikan di ayat yang ayat yang ke-6, seperti ini dikatakan ya. Kalau kita baca tadi dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 6, mengenai diriku darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir. Poin pertama adalah dia telah mengakhiri pertandingan yang baik. He had finished the game well. Kita lihat di situ bahwa dia mengakhiri pertandingan yang baik ya. Pertandingan hidup diakhiri dengan baik. Dia adalah olahragawan. Kalau kita lihat
di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 27. When we look at the First Corinthians chapter 9 verse 27, di situ dikatakan bahwa dia adalah seorang olahragawan. Dia melatih tubuhnya. He trained his body. Di sini adalah bahasa metafora menunjukkan bahwa dia melatih pengetahuannya. This is metaphorical language. It means that he trained, atau kita, we must train our knowledge spiritually. Itu adalah hal yang pertama ya, yang dilakukan oleh dia, bahwa dia melatih tubuhnya. Aturannya sederhana. The rule is simple ya. Berbicara ketika Alkitab berbicara, berdiam diri ketika Alkitab berdiam diri. Speaks when the Bible speaks, and be silent when the Bible is silent. Jadi berbicara ketika Alkitab berbicara, dan berdiam diri ketika Alkitab berdiam diri. Jangan menambah sesuatu yang kita inginkan untuk kita sampaikan. Ketika kita menginginkan sesuatu itu, kemudian kita tambahkan apa yang ada di dalam Alkitab. Don't add some things we want when the Bible doesn't say that. Jadi jangan menambah ya, menambah sesuatu ketika Alkitab tidak mengatakan itu untuk kita lakukan. Dan jangan mengurangi ya perintah yang sudah Tuhan ajarkan. Do not reduce the commandments to have been written in the Bible ya. Jadi jangan menambah atau mengurangi apa yang dikatakan Alkitab. Disebutkan dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 26, dikatakan dalam the First Corinthians 9 verse 26, dikatakan bahwa dia adalah seorang pelari yang memiliki tujuan. He was a runner with a purpose. Kemudian dikatakan bahwa dia seorang petinju yang tidak sembarangan memukul. He was a spiritual boxer and did not throw punch carelessly. Jadi dia tidak sembarangan memukul gitu. Nah, artinya apa di dalam kehidupan kita sekarang ini adalah bahwa kemanakah kita berlari? Where do we hit and where do we run? Kemana kita memukul dan kemana kita berlari? Kalau kita berlari, ya, kita lari ke surga. We run to the heaven. Kemudian memukul apa kita? Siapa yang kita pukul? Kita harus memukul musuh kita. We must hit our enemy. Who is our enemy? Who are our enemy? Siapa musuh kita? Musuh kita adalah godaan. Our enemy is temptation, kemurtadan, apostasy. Kemudian selain daripada itu adalah false teacher, guru-guru palsu. Itu adalah musuh kita. Temptation, apostasy, false teacher. Jadi kita punya musuh yaitu kemurtadan ya. Kita keluar dari koridor kita, kemudian kemurtadan dan juga guru-guru palsu. Jadi kita harus hati-hati. We must be careful ya about false teacher, apostasy, and also temptation. There are our enemy. Semua itu adalah musuh kita. Poin yang kedua adalah dia mempunyai pengharapan yang besar untuk memperoleh mahkota kebenaran. He had great hope to obtain the crown of righteousness. Dikatakan dalam ayat 8. We look at the verse 8 ya. Dalam ayat 8 dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil. Mahkota kebenaran, the crown of righteousness. Mahkota kebenaran
Di sini kalau kita lihat dalam Filipi pasal 1 ayat 21. Sorry, dalam Filipi pasal 3 ayat 14 ya. When we look at the Philippians chapter 3 verse 14, dikatakan bahwa mahkota kebenaran itu adalah panggilan surgawi. The crown of righteousness is calling God. Panggilan Allah kepada kita. Paulus mengejar mahkota. Paul's life seeking the crown. Paulus mengejar mahkota. Pertanyaannya adalah, apakah kita mengejar mahkota yang sama? The question is, are we seeking the same crown as him? Apakah kita mengejar mahkota yang sama seperti Paulus? Kalau kita melihat ya, zaman Romawi, hadiah yang disematkan kepada seorang pemenang pertandingan itu adalah daun zaitun. In Roman times, the reward placed on the heads of match winner was an olive leaf. Ya. Jadi sebuah daun zaitun. Daun zaitun itu bisa layu, bisa saja layu. Olive leaves may wither, bisa layu. Tetapi mahkota kebenaran yang Tuhan karuniakan kepada kita abadi. But God's crown of righteousness endures forever. Kekal ya, abadi, forever. Dan semua mahkota itu akan diberikan kepada kita. Kita akan mendapatkan mahkota kebenaran itu. Mengejar mahkota. Interpretasi orang tentang mahkota sekarang ini berbeda ya. Chasing the crown. People's interpretation of the crown today are different. Jadi mengejar mahkota bagi orang sekarang ini berbeda ya. Bagi sebagian orang mahkota dipandang sebagai materi, kekuasaan dan lain sebagainya. For some people ya, somebody think that the crown is seen material physically, power physically, dan lain sebagainya. Jadi melihat itu sebatas fisik, hanya sebuah materi saja. Tetapi kebenaran itu adalah kebenaran dari surga. Kalau kita melihat beberapa figur ya, when we look at some figure in the Bible, mereka menjadi orang Kristen. They became as a Christian, but for a while. Tetapi hanya sementara. Salah satu contoh, seperti Demas, karena mencintai dunia, dia meninggalkan Paulus. Demas, ya. Kemudian ada Ananias dan Safira menipu rasul-rasul karena godaan harta. Ada Diotrephes menjadi orang terkemuka. Demas, because he loved the world, left Paul. Jadi Demas karena begitu mencintai dunia, sebelumnya dia menjadi orang Kristen, dia pergi meninggalkan Paulus karena dunia. Kemudian Ananias dan Safira ya, dia menipu. Ananias and Safira deceive the apostles because of the temptation of wealth. Karena kekayaan ya, karena godaan kekayaan, dia meninggalkan atau harusnya dia berjanji untuk memberikan persembahan itu, dia abaikan. Diotrephes ya, dalam 3 Yohanes pasal 1 dikatakan bahwa dia menjadi orang terkemuka. Diotrephes want to be a prominent person. Ini adalah beberapa contoh orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Padahal mereka kan menjadi orang Kristen ya. Saudara dikasih Tuhan, Paulus merupakan figur seorang yang memiliki confidence yang kuat dalam menghadapi kematiannya. Paul is a figure who has strong confidence in facing his death. Barangkali salah satu di antara kita memiliki ketakutan yang besar ketika berbicara tentang kematian. Maybe atau perhaps one of us has great fear when talking about
death. Atau mungkin terkadang kita menganggap kematian tidak pernah singgah dalam kehidupan kita. Or we think that death will never stop in our lives. Sometimes ya, atau terkadang ketika kita menonton TV sebuah kecelakaan, ya, sometimes we think that is belong only other people. Tetapi kalau kita berbicara kematian, semua orang akan mati. Everybody can die. Dan kita tidak bisa menghindarinya. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindari kematian. No one can avoid the death. Artinya di sini saudara, kita bisa belajar bagaimana Paulus menghadapi kematian. We can study how Paul facing his death. Kita juga bisa belajar bagaimana Paulus menghadapi kematiannya. Yaitu dengan apa? Yang pertama, tadi itu ada 2 poin utama ya. Dikatakan bahwa dia telah mengakhiri pertandingan dengan baik ya. He had finished the game well. Yaitu tidak menambah, tidak mengurangi. Dia ketika berbicara, Alkitab berbicara, berdiam diri ketika Alkitab berdiam diri. Speak when the Bible speaks and be silent when the Bible is silent. Jadi hal itu penting ya. Kemudian yang kedua dikatakan bahwa dia mempunyai pengharapan yang besar untuk memperoleh mahkota kebenaran. He had great hope to obtain the crown of righteousness. Jadi kita harus percaya ya, bahwa kita akan mendapat mahkota. We must believe that we can receive our crown, and our crown is from God. Jadi mahkota kita itu adalah berasal dari Allah. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang siap hidup di dalam Tuhan. I believe that all of us bisa ya menghadapi yang namanya kematian. Berani, brave to facing the death. Terima kasih atas waktunya. Thank you very much for the time. God bless you. Terima kasih.